Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadi wa ala ali Muhammad amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita mengenang kembali betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini meskipun dalam suasana pandemi yang begitu mencekam ini, tetapi kita tetap masih semangat untuk hidup, semangat untuk beribadah, semangat untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Tentu semangat ini didasari dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kita lakukan, syukur yang kita buktikan, syukur yang kita aplikasikan dengan dalam kehidupan sehari-hari ini, tentu Allah akan membalas dengan nikmatnya yang lebih baik lagi. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulnya, beliau Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para keluarganya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang berbahagia, kali ini kami akan menyampaikan ceramah yang bisa dibilang ceramah yang tidak panjang ini dengan satu judul atau tema Ramadan dan kepekaan sosial bagi pelakunya, tentu umat muslim. Ramadan adalah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sana telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi Ramadan itu adalah satu bulan di mana umat Islam diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan itu juga. Dan pada bulan Ramadan itu kita semuanya umat Islam, orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Mengapa umat Islam diwajibkan berpuasa? Karena sesungguhnya manusia itu dicipta oleh Allah dari dua unsur, yaitu unsur fujuroha wa taqwaha. Kedua kutub fujur kemaksiatan dan kutub ketakwaan inilah yang saling berebut, memperebutkan manusia. Di mana kutub fujuroha, kutub kemaksiatan ini adalah prajurit dan panglimanya adalah setan. Para setan berharap agar manusia ini mengikuti langkah derap dan geraknya yang akhirnya nanti menemani mereka di neraka. Tetapi yang satu kutub yang istimewa dan sungguh luar biasa ini yang disebut dengan takwa, ini adalah satu kutub yang dikuasai oleh para malaikat agar manusia itu bisa berlaku sebaik-baiknya, memenuhi aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada gilirannya nanti adalah manusia itu akan kembali kepada surga Allah Subhanahu wa taala sebagai rumah nenek moyang kita dulu, Nabi Adam, yang sudah lama ditinggalkan, dan kita akan kembali ke sana juga, tentu harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah Allah mewajibkan puasa. Untuk apa? Stabilisator keimanan kita. Karena keimanan kita ini sering menaik, sering turun. Oleh karena itu puasa merupakan stabilisator agar iman kita stabil
menghadapi berbagai musuh yang tidak kelihatan, yaitu setan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan yang oleh Allah diwajibkan kepada umat Islam ini mengandung makna bahwa sesungguhnya kita ini ada kekurangan-kekurangan, di mana di antara kita umat manusia, umat muslim khususnya ini, ada yang berlebih dan ada yang cukup serta ada yang kekurangan. Puasa adalah merasakan bagaimana seorang mukmin itu bisa memahami kondisi keadaan sesamanya dalam kondisi yang lapar dan dahaga. Lebih-lebih di musim pandemi seperti ini. Bagaimana kita bisa mengulurkan sebagian apa yang kita miliki kepada mereka yang memang benar-benar kita ulurkan tangan kita. Maka Rasulullah Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk memberikan takjil, berbuka kepada mereka orang-orang yang memang dalam kondisi kekurangan. Dan takjil ini tentu sekarang tidak perlu dan tidak boleh mengumpulkan banyak orang di satu tempat, di masjid, di musola, dan di mana-mana. Tetapi takjil bisa kita berikan ke rumah-rumah sahabat-sahabat kita, orang-orang mukmin yang sedang berpuasa itu, dalam rangka mengurangi beban yang mereka tanggung. Nah, bagi sahabat-sahabat, teman-teman agniya, kaum muslimin, kaum mukminin yang kebetulan ada kelebihan, marilah kita berikan sebagian yang kita miliki kepada mereka dalam rangka membantu mereka agar mereka tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa yang kita keluarkan itu tidak sia-sia. Tetapi Allah akan mengganti lebih dari apa yang kita keluarkan itu. Makanya puasa ini adalah satu upaya agar umat manusia ini memahami serta mau mengejawantahkan terhadap kepekaan sosial yang ada di masing-masing kita, agar kita yang berpuasa ini punya satu tujuan yang tertentu, yaitu maradatillah, dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pada bulan puasa kali ini, Ramadan kali ini, tentu tidak seperti Ramadan yang telah lampau. Karena suasana seperti ini. Tetapi kita tetap harus melaksanakan Ramadan dengan baik selama kita sehat, tidak bepergian dan tidak sakit. Ada satu pemahaman bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa itu justru lebih kebal, imunnya lebih kuat. Khususnya pada hari-hari 10 hari yang terakhir, atau 10 hari yang pertama kita sedang mengalami penurunan imun, tetapi setelah 11 hari sampai akhir Ramadan justru itu peningkatan imun. Dan menurut saya, insya Allah pandemi ini akan selesai puncaknya nanti pada bulan akhir Mei. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu imunnya sudah menguat, dan kalau imun menguat maka virus corona ini akan tidak mampu untuk mengganggu kita semua. Inilah Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, bagaimana di dalam kondisi-kondisi seperti ini kita mampu mengeluarkan kepekaan sosial kita kepada sanak saudara, kerabat kita, lingkungan kita, baik dengan infak, sedekah, zakatnya, kita gerakkan zakatnya. Layismunya kita gerakkan, agar layismu itu juga mampu membantu di antara teman-teman kita yang memang perlu kita bantu. Para anak-anak yatim yang ada di panti asuhan Muhammadiyah, para janda-janda tua, orang-orang miskin, anak-anak terlantar, perlu kita action yang lebih baik lagi. Itulah yang kami sampaikan, sedikit pengajian menjelang buka ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.